Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Sedang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, dari ayat yang kita baca diceritakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari kematiannya. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk menengok, meminyaki, dan merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat mereka justru menjadi saksi dari kebangkitan Yesus, karena ketika mereka datang untuk menengok jenazah Tuhan Yesus, mereka tidak lagi melihat jenazah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah bangkit. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan momen kemenangan atas beberapa hal, yaitu yang pertama, kemenangan atas kematian. Manusia pada dasarnya adalah fana. Artinya, masa hidupnya di dunia tidak lama dan setelah meninggal akan mengalami kebinasaan. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, manusia yang fana dapat menerima hidup yang kekal. Yang kedua, kemenangan atas kuasa iblis. Seorang bapak gereja yang bernama Gregorius dari Nisa memberikan ilustrasi kemenangan Yesus ini dengan menggambarkan Yesus sebagai umpan dan iblis adalah ikannya. Ikan tersebut sangat rakus sehingga memakan umpan kemanusiaannya. Yesus dan sekaligus terjerat keilahiannya Yesus, dengan begitu kuasa kegelapan dapat dikalahkan. Saudara, Yesus sudah mengorbankan dirinya, menang dan bangkit. Sekarang kita sebagai murid-murid Yesus harus memaknai dan menghayati makna dari kebangkitan dan menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita memaknai dan menghayati kebangkitan Yesus dalam kehidupan ini? Jika belum, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan mengubahkan hati kita sehingga kita mampu memaknai dan menghayati kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap pribadi kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kami untuk kami menghayati dan menerima kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara maut. Dan bimbinglah kami Tuhan untuk kami dapat memaknai itu dan kami dapat melakukan segala hal Tuhan atas kemenangan Engkau dari maut ini Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan juga Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu setiap hal yang kami akan lakukan. Kami mengundang Kau Tuhan di dalam segala aktivitas kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui setiap hal itu yang kami lakukan itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.